Ya. Oke, teman-teman, bagaimana kisah selengkapnya? Kita akan dengarkan secara langsung dari Ibu Dia Sadia. Selamat malam, Ibu Dia. Ibu Dia, selamat malam. Shalom, Pak Ya, Yusuf, selamat malam. ya. Apa kabar, Sama-sama Ibu? saya ucapkan luar biasa, Pak. Ya, puji Tuhan. Ya, terima kasih Ibu pada malam hari ini sudah mau hadir ya untuk memberi kesaksian buat kita semua dan teman-teman sudah menunggu kita. Cuman sebelum lanjut, mungkin kameranya bisa dituruni sedikit ya Bu, karena agak agak ketinggian kameranya supaya Ibu punya posisi di kamera lebih pas. Ini, Pak, Ya, masih oke kurang. Ibu. Sudah cukup Ibu ya. Oke, Ibu bisa saksikan kepada kita semua tentang bagaimana Tuhan Yesus hadir pada saat Ibu sholat tahajud, tapi dimulai dari latar belakang dulu ya. Dari latar belakang dulu Ibu bagaimana di dalam keagamaan yang sebelumnya, dididik seperti apa, dan terus kemudian bagaimana Ibu sampai bisa mempercayai Tuhan Yesus. Oke, waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Dia Sadia. Silakan Ibu. Ya, shalom Pak Yusuf. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Saya bisa menyaksikan tentang Tuhan Yesus. Biar malam hari ini saya bisa memberikan berkat semua bagi saudara-saudara semua. Shalom saudara-saudara semua. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Karena pepatah katakan tak kenal maka tak sayang. Nama saya Sadia. Saya sudah mempunyai 3 orang anak, 1 orang cucu. Saya lahir ke dalam dunia ini dengan suatu kebaikan-kebaikan Tuhan. Karena saya memiliki 2 orang tua, yaitu orang tua yang melahirkan saya dan ada orang tua yang membesarkan saya, yang merawat saya. Kedua-duanya itu orang tua yang sangat saya cintai, sayangi. Orang tua saya itu adik kakak. Jadi saya diambil oleh kakak daripada mama saya karena mama saya tidak punya mama saya, orang tua saya yang membesarkan saya tidak punya anak, maka diambillah saya. Di nama Tuhan, saya ini dididik orang tua saya, bapak saya dari suku Banten, mama saya dari Kerawang. Tua saya hidup dalam lingkungan agama yang ketat, yang kuat. Saya pun dididik dengan secara Islam itu bukan sebagai Islam yang biasa, tetapi Islam yang melakukan keimanan saya waktu itu. Karena bagi keluarga saya, bagi orang tua saya, agama adalah nomor 1. Islam itu yang terbaik. Jalan selangnya waktu, saya hidup dalam lingkungan yang istilahnya baik lah. Didikan dari orang tua saya juga baik. Lingkungan semuanya baik. Bahkan saya secara Islam dulu melakukan semua apa yang harus dikerjakan di agama saya dulu. Saya pagi
sekolah umum, pulang sekolah umum, saya siangnya saya harus masuk sekolah madrasah, dan kemudian sore malam harinya saya juga mengaji. Demikianlah kehidupan saya itu di tengah-tengah keluarga saya sebelumnya. Namun orang tua saya ini lalu memang begitu menyayangi saya secara luar biasa, sehingga kehidupan saya tuh di dalam rumah itu memang sepertinya benar-benar diproteksi oleh orang tua saya. Jadi dalam bergaul pun saya tidak bisa tidak sebebas teman-teman yang lain, karena terlalu sayangnya orang tua saya ini kepada saya. Lebih-lebih lagi papa saya itu menyayangi saya secara, menurut saya, over sayangnya. Selang berjalannya waktu, saya tumbuh jadi dewasa di lingkungan orang tua saya ini. Orang tua saya ini dia terlalu ketat gitu di dalam saya memilih saya untuk istilahnya punya pacar gitu, apalagi untuk calon pasangan hidup. Orang tua saya ini menginginkan kalau saya ini harus nanti menikah dengan yang satu suku, yaitu suku orang tua saya. Kenapa? Orang tua saya itu anti banget dengan suku seberang. Dia bilang kalau suku seberang itu keras-keras orangnya. Saya kan ini dibesarkan sendiri gitu di dalam rumah orang tua saya ini. Jadi saya anak satu-satunya, anak tunggal di dalam ini. Jadi bagaimana mereka menyayangi saya secara luar biasa, sehingga dalam pergaulan pun saya diatur, apalagi terutama untuk pasangan hidup ya. Awal mulanya memang saya juga anti itu, secara anti orang Kristen. Saya bilang itu Kristen itu kafir. Dan anggapan saya juga, anggapan keluarga saya, Kristen itu kafir. Dan saya betul-betul nggak ada di dalam niatan saya untuk saya menjadi Kristen. Tetapi itulah saya dari firman Tuhan. Tuhan bilang, karena bukan saya yang memilih Tuhan Yesus, melainkan Tuhan Yesuslah yang sudah memilih saya. Jadi kenapa saya benci sekali sebetulnya dengan orang Kristen? Saya bilang ini orang Kristen ini agak aneh, dan saya pikir agak gila ya. Kenapa saya bilang dulunya saya seperti itu? Keanehannya apa? Saya bilang, pernah satu ketika saya sedang pulang sekolah, saya lihat ada di satu rumah ada kedukaan, ada orang meninggal. Ternyata orang meninggal itu orang Kristen. Saya lihat kok mereka di dalam kedukaan justru dia bertepuk tangan, bersorak-sorai. Makanya saya bilang ini orang Kristen. Saya bilang, kok orang lagi berduka, kok malah dia bersorak-sorai gitu, nggak ada kesedihan. Itu yang saya lihat. Kedua, yang saya anggap juga dulu orang Kristen itu percaya kepada Tuhan Yesus, Nabi Isa. Dan kalau menurut saya, di agama saya, Isa itu adalah seorang nabi, bukannya Tuhan.
seorang nabi yang ke-24. Yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Menurut saya dulu adalah Nabi Muhammad yang menyempurnakan. Itu pandangan saya dulu. Dan juga saya, dalam pemikiran saya, pokoknya saya bilang dulu tuh Kristi itu gak bener deh. Jadi saya gak sama sekali niat di dalam diri saya tuh untuk menjadi Kristen. Karena di Tuhan itu, masa Tuhan beranak, diperanakan, itu kan satu keanehan. Itu menurut saya dulu. Tapi di sisi lainnya, pandangan saya secara Kristen dulu, saya melihat itu orang Kristen itu baik-baik. Dan yang saya tahu, ajaran Isa Al-Masih itu tentang kasih. Jadi saya melihat orang Kristen itu kok baik-baik gitu. Kasih gitu. Nah, tapi tetap saya nggak ada lah pikiran saya untuk saya menjadi orang Kristen. Bahkan saya anggap Kristen itu agama kafir. Kristen itu gila. Selang berapa lama hidup saya berjalan, masa muda saya, ya kalau namanya sudah dewasa, kita kan bisa ada rasa suka-suka, punya pacar gitu. Nah, di sini bapak mama saya, orang tua saya ini kepilih. Jadi kalau ada teman laki-laki saya datang ke rumah, dia tanya, apa itu sukunya, apa itu agamanya. Sekalipun ya Muslim, tapi kalau orang seberang, orang tua saya tidak mau. Dan paradigma pikiran orang tua saya, orang seberang itu kasar-kasar, jahat-jahat. Jadi saya setiap punya teman laki-laki yang dekat saya, yang mau dengan saya, itu tidak orang satu suku dengan suku saya, suku orang tua saya, mereka nggak mau, nggak boleh. Sampai satu ketika, saya ketemulah dengan suami saya ini, yang sekarang jadi suami saya. Nah, suami saya ini kebetulan tinggal, dia dekat dengan rumah saya, dan karena dia di situ dia kontrak bersama kakaknya. Nah, sedikit pun saya tidak pernah ada keinginan untuk mau berpacaran dengan sekarang jadi suami saya, apalagi sampai saya mau menikah dengan dia, karena saya lihat dia dibilang orang Kristen, orang kafir, mana apapun saya tidak akan pernah. Tiba suami saya ini satu malam dia ngobrol itu dengan teman saya di depan rumah. Dan kebetulan saya waktu itu datang main ke rumah teman saya ini dan lihat suami saya ini sedang berbicara, sedang ngobrol dengan teman saya ini. Akhirnya saya dikenalin. Saya kenalan, sudah saya hanya kenalan begitu aja. Terus, apalagi saya tahu dia bilang dia orang Nasrani. Nah, setelah itu besoknya rupanya suami saya ini dia tanya saya kepada teman saya. Terus
Terus saya bilang sama teman saya, nggak usah deh, nggak usah ngomong-ngomongin dia, nggak mungkin masuk ke dalam saya, dalam kriteria saya, karena dia orang Kristen. Nggak, saya nggak mau. Tapi ya itulah, karena segala sesuatunya kan Tuhan yang sudah menentukan. Sejak di dalam kandungan ibu kita, Tuhan sudah membentuk saya dan mengenal saya. Jalannya pikiran saya tidak sama dengan pikirannya Tuhan. Akhirnya saya berpacaran terus. Saya berpacaran, ya, tapi waktu itu saya berpacaran dengan pacar saya ini, suami saya, orang tua saya nggak tahu. Nah, kebetulan orang tua saya ini punya satu usaha toko lah. Usaha toko, jadi suami saya ini pelanggannya sebetulnya. Sering berbelanja di rumah gitu. Awal mulanya ibu saya, orang tua saya, ibu saya terutama, baik sama dia. Bahkan dia datang, saya lagi ada, saya nggak tegur. Malah ibu saya yang bilang, dia itu ada temennya kok nggak mau tegur. Nah, waktu itu ibu saya juga pikir kan nggak pacaran. Saya anti. Terus jalannya waktu, saya sudah berpacaran sama suami saya ini. Berpacaran dengan di belakang lah, istilahnya di belakang orang tua saya. Ya, ketemuan-ketemuan gitu. Karena saya tahu pasti orang tua saya nggak akan mau. Saya tahu dia Kristen. Ibu saya bilang Kristen itu kafir, orang tua saya bilang kafir. Akhirnya saya pacarannya itu lewat belakang lah istilahnya, ketemuan di luar, janjian di sini, sampai beberapa lama saya pacaran ini. Tiba-tiba yang namanya orang berpacaran ya pasti ada stresnya. Waktu itu saya ada sedikit ribut gitu sama pacar saya ini, suami saya. Ribut, akhirnya saya ngambek kan. Dan ngambek, saya udah nggak mau ketemu lagi. Terus dia nekat lah. Dan suami saya ini nekat. Saya udah nggak mau ketemu lagi, udah sebel. Dia datang ke rumah orang tua saya. Dia datang, waktu itu malam hari dia datang. Ya, hampirin saya, dia tutup pintu. Dan kebetulan adik saya yang bukain. Saya ngobrol, saya keluar lah, saya keluar. Tapi saya duduk waktu itu di teras rumah, bukan di dalam rumah, di teras, di bangku teras. Saat itu sedang saya ngobrol-ngobrol sama pacar saya ini, ya gimana sih namanya, waktu itu saya lagi ngambek, lagi benci gitu, ngobrol juga nggak, malas gitu sebetulnya. Cuman pacar saya ini, suami saya ini gigi banget. Gigi, dia minta maaf, minta inilah, tapi saya diem aja. Akhirnya karena saya diem aja, dia pegang ke tangan saya. Maafin dong, dia bilang gitu. Ginilah, istilahnya mungkin ya merayu gitu sebetulnya, memohon minta maaf. Tapi di saat dia lagi pegang tangan saya, tiba-tiba muncullah ibu saya. Ibu saya muncul, ngelihatlah kejadian itu, adegan itu, saya lagi dipegang tangannya. Wah, mulai dari situlah ibu saya tahu, lihat. Akhirnya saat itu, malam itu juga, begitu dia ngelihat ibu saya masuk ke dalam, langsung dia tutup itu pintu, suruh saya masuk, banting gitu, ngapain di situ. Akhirnya pacar saya ini pulang, saya di briefing lah.
dimarahin. Dia bilang, ibu saya bilang, oh rupanya kamu pacaran ya sama itu si Kristen. Saya bilang, enggak kok, enggak pacaran, orang temen aja. Enggak mungkin, kalau temen aja dia bisa pegang tangan dia. Saya udah nggak bisa ngomong dong, dari udah ke gap begitu. Saya bilang, saya nggak apa namanya, nggak ngaku, tapi udah ketahuan saya pegang tangan. Mulai dari saat itu, saya tidak boleh lagi bertemu atau tidak boleh lagi keluar rumah. Kemudian kami tetap berpacaran, tapi di belakang, sampai satu ketika saya berpacaran, rupanya ada tetangga yang lihat saya lagi jalan sama suami saya ini. Kalah orang tua saya yang biasa, yang tidak pernah dapat pukulan, yang saya benar-benar disayang sama dia. Saat itu saya kena pukulan, saya dimarahin, saya dimasukin kamar, saya digebukinnya nggak tanggung-tanggung dengan apa, gesper yang lumayan juga. Saya nangis, saya bilang, ya ampun. Tapi akhirnya tetap aja saya berpacaran, tapi saya kurangin ketemuannya karena udah diketahui. Kalau malam minggu saya keluar pasti nih, jadi udah dilarang lah, udah dibatasin. Itu pun ngumpet sekali kalau bisa. Dan saat itu, kemudian saya selesai. Waktu itu saya sudah semea kelas 3. Sudah semea kelas 3, terus saya kan sudah lulus, saya harus kuliah. Tapi waktu itu orang tua saya menginginkan saya masuk ke pesantren. Nah, terus akhirnya ada seorang teman saya yang mau masuk ke situ juga. Dia berbicara lah. Tuanya teman saya ini juga kenal dengan suami saya itu. Nah, dari suami saya bilang, terangin ke orang tua saya kalau saya ini kan anak satu-satunya, udah gitu lulusan dari semea, janganlah taruh di pesantren, kalau bisa diomongin gitu, masukin aja ke tempat kuliah yang sejurusan dengan sekolah semea saya kan jurusan sekretaris. Kalau dimasukin ke kampus ASMI itu satu jurusan. Akhirnya teman saya ini bicara sama ibu saya dan terangin. Puji Tuhan, ibu saya setuju gitu loh, dengan alasan kan ibu anaknya cuma satu, kalau nanti pesantren ditaruh berarti udah nggak ada lagi dong dianya, ibu pasti berdua lagi waktu itu. Udahlah, oke. Akhirnya masuklah saya ke ASMI waktu itu. Tapi waktu saya masuk ke ASMI tanpa pengetahuan saya, rupanya suami saya ini dia anak AMI. Dan teman saya itu udah tahu, jadi dia udah kasih tahu sama suami saya ini, bilang dia ini udah boleh sama ibunya mau masuk ke ASMI. Nah, nanti besok dia akan beli formulir. Akhirnya saya sampai di kampus, sampai di ASMI mau beli formulir, ternyata formulirnya dibeliin tuh sama suami saya, udah dibeliin, udah ditulisin bahkan gitu. Saya kaget dong, lah
Rupanya suami saya ini kuliahnya juga di sini satu kampus sama saya. Saya di AMI, dia di AMI. Sudahlah, akhirnya saya terus sampai masuk di pelonco di kampus itu sama suami saya yang ngituin. Tapi saya sukanya juga maksudnya belum nggak begitu suka banget karena saya yang saya tahu pasti tua saya nggak bakalan boleh saya berpacaran dengan Kristen, apalagi sampai nanti saya masuk nikah, pacaran aja saya nggak boleh. Jadi saya ya biasa-biasa aja, nggak terlalu berharap gitu. Terus akhirnya saya masuk kuliah tanpa sepengetahuan orang tua saya kalau saya ini ketemu di kampus. Kan orang tua saya nggak tahu kalau saya ini satu kampus dengan suami saya ini. Lama beberapa waktu ya namanya mulut ke mulut, mungkin ada yang tahu, ada yang apa. Tahu orang tua saya, dia ceritakan. Itu Sadia masih tetangga saya rupanya tahu. Itu Sadia katanya masih ketemu sama pacarnya itu, bilang sama si Ambon. Suami saya dibilangnya dulu orang Ambon, padahal bukan. Akhirnya masih ketemu dia katanya. Yang paling parah lagi ibu katanya, itu Sadia itu satu kampus sama pacarnya ini. Wah, disitulah ibu saya, bapak saya jadi marah. Dari situ mulai terus. Oh, tadinya suruh udah berhentiin aja deh, nggak usah kuliah di situ, lagi. Ya percuma katanya, nanti dia ketemu terus katanya. Akhirnya ya udah, saya udah pasrah deh. Saya udah berjalan kuliah. Akhirnya saya kuliah harus diantar sama bapak saya. Saya diantar, ditungguin supaya saya nggak bisa ketemu. Ya. Tapi saya lebih pinter. Bapak saya kan nunggu di luar. Saya kan di dalam gedung. Jadi saya ketemu di dalam gedung itu. Dan kita bicarain, saya bilang, kamu nanti kalau pulang dari kampus, jangan lewat yang jalan sebelah sini. Kamu harus lewatnya jalan yang sebelah sini, yang jalan ke Pulau Mas. Karena kalau jalan yang ke arah sebelah sini itu, papa saya nunggu di situ, pasti akan ngeliat. Begituan, akhirnya sudah berjalan terus, akhirnya saya lihat ini pacar saya ini yang Kristen ini, kok dia baik gitu. Saya lihat baik banget, orangnya gigih. Untuk mendapatkan saya tuh nggak gampang, tapi kok dia mau gitu, sampai udah orang tua saya udah maki, udah omelin, udah apa, kok dia tetap aja masih aja dia. Malah kan dia bilang, saya udah kita putus aja deh, percuma, kita nggak bakalan bisa karena orang tua saya nggak mau. Akhirnya udahlah, terserah deh, saya bilang. Nah, saya ini dididik sama orang tua saya juga. Saya bukan hanya yang hanya ngaji, hanya sekolah madrasah, tapi saya juga dibikin juga kebatinan, ilmu kebatinan. Berarti kan itu ada okultisme. Saya dimasukin ilmu kebatinan dengan tujuan untuk menjaga saya. Seperti itu. Untuk menjaga saya
karena saya kuliahnya malam, supaya itu yang dengan ilmu yang diberikan pada saya, kebatinan itu saya bisa menangkal kalau ada orang-orang jahat, termasuk pada suami saya ini. Ya takut ibu saya, bapak saya nanti saya diapa-apain, kalau saya udah ditutup istilahnya, dia nggak akan bisa kena gitu. Waktu itu saya dikasih pakai apa, cincin ini batu gitu, dari orang tua saya yang dibilang cincin ini apa namanya, ada ininya lah, jangan bukan cincin sembarangan, jadi kamu harus pakai. Tapi saat itu kan saya pakai, terus tiba-tiba saya ketemu sama pacar saya ini, dia pinjem cincin saya itu. Nah, kan yang saya tahu cincin itu cincin ada isinya gitu lah, bukan cincin sembarangan. Nah, dipakailah sama suami saya itu di kelingkingnya. Maka orang tua saya lihat, itu cincin mana? Oh, saya bilang, oh iya, dia lupa ditaruh di dalam. Pakai, jangan dilepas-lepas katanya. Jangan dilepas-lepas. Udah saya bingung kan, waduh, ini mau minta ke saya ini bagaimana? Jadi saya ketemu, tolong dong cincin saya dibalikin. Kasih nama dia. Rupanya dibalikin cincin itu, batunya itu bisa pecah. Di situ saya lihat pecah, saya kaget tuh, gimana ini batu cincin pecah? Saya, apa kata orang tua saya, ibu saya bilang ditaruh di dalam, kok bisa pecah gitu. Saya saat itu nggak ada pikiran apa, saya pikir, waduh, apa ini pakai suami saya ini haram ya, saya bilang. Ya kan Kristen, haram, najis. Dia pakai batu yang sudah istilahnya itu batu yang bukan sembarangan, kok bisa pecah sama dia gitu. Nah, dia kan orang Kristen. Itu pikiran saya waktu dulu. Akhirnya udah pecah, saya mau nggak mau lah saya kasih apa, tahu ibu saya, Bu, ini wah lihat, kok ini cincin bisa pecah begini, bisa retak. Langsung ibu saya curiga, nah ini cincin dipakai pegang. Enggak, orang taruh di dalam, nggak mungkin katanya. Kok taruh di dalam kok itu bisa pecah begitu. Jadi ibu saya memang udah curiga ke situ. Udah singkat cerita, akhirnya ya sudahlah. Terus berjalannya waktu, saya sekarang seperti itu, tapi saya lihat di sini loh, keberadaan suami saya ini baik. Dia bukan saja baik sama saya, tapi dia baik sama adik-adik saya. Walaupun saya sama adik-adik saya jauh tinggalnya, nggak sama satu rumah, tapi suami saya ini dia datengin adik-adik saya di rumahnya orang tua saya. Dia datengin, bahkan dia ngajak lah, baik lah. Walaupun saya ada di rumah ini, tapi dia apa namanya, bawa makanan apa, sayanya nggak ada di situ, tapi dia gituin ke keluarga saya. Di situ saya lihat dia baik ya. Bahkan sampai adik-adik saya juga beberapa tuh, jadi udah inilah, udah kena lah sama saya ini. Dan cerita karena dia baik sama saya, dan udah ketahuannya pas terakhir udah ketahuan sama orang tuanya, kamu ini masih betul-betul masih pacaran terus sama dia. Udah, kalau udah masih pacaran terus begitu, nanti ibu mau kawinin aja, ibu mau nikahin sama yang satu suku. Nah, karena saya sudah cinta ya sama suami saya nggak mau. Tapi saya nggak mau, saya juga nggak berani ngomong. Nah, dari situlah awalnya
Akhirnya satu ketika saya, dan terakhirnya betul, saya pergi sama suami saya waktu itu naik motor, tabrakan, jatuh, ada luka sedikit lah, dan pakaian saya itu kotor. Nah, ibu saya rupanya perhatikan, ini dia habis pergi dari mana gitu. Dan kebetulan, nah suami saya ini jalan lewat itu, dia beli justru ke toko saya. Ibu saya nggak mau, karena dia pelanggan ya. Jadi itu bapak saya yang melayanin. Dia ngelihat suami saya juga ada luka gitu, di mana di kepala apa di mana. Ibu saya langsung tetep, loh kok bisa sama ya? Saya luka dengan hari yang sama, dia juga seperti luka. Dari situlah betul-betul udah ketahuan, udah nggak usah dah, udah berhenti aja dah kuliahnya, nggak usah. Mendingan itu aja kita cariin aja calon pasangan, calon deh yang satu suku, yang beragama Islam. Saya nggak mau dong. Saya juga udah ngelihat pacar saya ini, suami saya ini baik. Dia bukan baik sama saya aja, tapi dia baik sama keluarga saya juga. Akhirnya saya ambil keputusan. Saya lari. Saya mau dengan suami saya. Itulah saya lari. Pertama saya pergi ke rumah kakaknya. Akhirnya saya pergi bawa ke orang tuanya. Disitulah kan nggak boleh kalau kita diam di rumah, tidak ada hubungan, kan nggak baik. Akhirnya saya menikah. Saya menikah dengan suami saya, tapi dengan perjanjian saya tetap Muslim. Saya nggak Kristen. Saya bilang tetap agama saya. Agamanya kamu ya kamu. Oh iya, kata suami saya, ya udah. Dan juga keluarga suami saya atau suami saya sendiri, dia tidak memaksakan saya untuk saya menjadi Kristen. Akhirnya saya diberkati. Waktu itu saya diberkati. Bahkan saya, karena untuk peraturan pemberkatan kan harus dibaptis. Saya dibaptis. Itu baptis hanya cuma apa namanya? Kalau menurut saya formalitas aja. Saya tetap nggak percaya Tuhan Yesus. Saya tetap Muslim. Saya dibaptis dengan juga seorang hamba Tuhan dari Muslim juga, dengan Bapak Muhammad Fatah waktu itu. Bahkan saya diberkatinya juga sama dia. Akhirnya saya menikah, saya dibaptis, tapi dengan kehidupan saya ya seperti biasa. Saya Muslim, suami saya ya tetap Kristen. Saya ibadah juga, puasa, saya lakukan itu. Akhirnya saya hamil karena bapak saya nggak tahu tempat tinggalnya saya ini di rumah orang tuanya. Dia kan ngamuk pasti. Waktu saya pergi itu dia cari-cari karena nggak tahu, dia mau lapor polisi, mungkin dia malu juga kan kalau sampai lapor polisi, aib juga anaknya lari. Jadi, tapi dia tahu ada rumah kakaknya itu, sempat rumah kakaknya itu ya didobrak lah, di marah-marahin lah, ada bapak saya sampai bawa golok ke rumah kakak suami saya. Teriak-teriak itu, tanyain, mana anak saya, mana Sadia. Lah kakaknya nggak tahu
Dia bilang nggak, ya saya nggak tahu, nggak mungkin nggak tahu katanya. Nah akhirnya dibawa kemana katanya. Tetap kakaknya itu nggak kasih jawaban di mana-mana. Dia suaminya Pak saya ini yang laki-laki, dia kan agak tegas juga. Dia gertak juga. Bapak nggak boleh begitu marah-marah di rumah sini. Anak bapak nggak ada di sini katanya. Dan saya nggak tahu katanya di mana anak bapak. Sama emang saya mau pegangin anak bapak. Iya tapi itu anak saya lari sama adik kamu, dia bilang gitu. Ya udah bapak terserah aja. Kata kata ipar saya itu terserah bapak, cari aja sendiri. Kalau bapak mau lapor polisi, apa polisi aja silahkan. Akhirnya bapak saya pulang. Terus saya pikir udahlah, saya pikir juga udah, lagian saya udah hamil kan, udah hamil saya, nggak mungkin lah orang tua saya mengikutin lagi. Dan juga memang saya juga tetap Islam kok, saya nggak menjadi Kristen, saya nggak menjadi Kristen. Akhirnya dengar ada berita, dengar dari mana, bapak saya tahu, dikasih alamat di mana saya tinggal, terus tapi bapak saya waktu itu datang, dia menyuruh menyuruh mama saya, orang tua saya ke sana. Tapi melihat saya ke rumah ini, mama saya lihat saya udah lagi hamil. Terus dia bilang juga apa namanya, udah menikah, udah diberkati. Dan saya lihat juga udah ada surat nikah. Akhirnya saya bilang, sampaikan sama mama saya ini, saya bilang tolong bilangkan sama ibu sama bapak, dia tetap ini, dia tetap beragama Islam. Saya bilang walaupun dia udah ini. Terus dia bilang oke. Okay. Akhirnya mama saya pulang, kasih tahu sama orang tua saya, Pak, ini dia di sana udah nikah, tetapi dia tetap Islam, dia nggak Kristen, dan lagi dia udah hamil. Dia bilang oke lah. Nah, saya udah mendengar begitu, oh syukurlah, berarti orang tua saya udah apa namanya, udah dingin gitulah, udah nggak mempersalahkan saya lagi gitu. Tapi di dalam jalan ini, saya selama saya hidup sama suami saya itu dalam banyak apa pertentangan, bahkan saya memperdebatkan ini apa agama ini loh, menurut saya begini kok nggak ini sih, ini kan Nabi, kenapa kamu bilang Tuhan? Ya udahlah, kita, dan saya mau kan dalam pernikahan kita maunya satu nakoda, tapi nggak bisa juga. Jadi dia kayak hidup itu ya masing-masing lah begitu, dalam satu rumah kan gak enak. Sampai tiba waktunya saya lahir, anak saya lahir, jalan, rupanya orang tua saya dengar saya sudah melahirkan. Saya nggak tahu rencana dari orang tua saya terhadap saya. Saya nggak tahu rencana dia apa. Rupanya orang tua saya punya rencana untuk mengambil saya lagi kembali, mungkin beserta anak saya waktu itu. Kita cerita akhirnya tiba-tiba sudah anak saya berumur 9 bulan gitu, sudah lagi duduk gitu. Bapak saya datanglah ke rumah bersama beberapa pasukannya dengan ya, pakaian lengkap sebagai seorang muslim waktu itu. Tetapi saya mengucap syukur sama Tuhan, saya percaya Tuhan
Tuhan Yesus ya, yang sudah memberikan pertolongan, yang memberikan perlindungan untuk suami saya. Saat di mana bapak saya datang itu waktu itu sama pasukannya itu, suami saya sudah diungsikan, dia udah nggak ada di rumah, yang ada hanya kakaknya yang tinggal sama saya di rumah orang tuanya. Akhirnya disitulah bapak saya keras, ngamuk-ngamuk lah, ngomong, mana anak saya, mana itu si, manggil suami saya mau karungin katanya. Saya mau apa deh, pokoknya saya mau diapain deh suami saya. Saya bilang, di situ saya bilang, saya otomatis dong saya gemeter, saya takut. Aduh, gimana ini? Sedangkan di luar sana tetangga udah ribut, tangga kiri kanan sudah lihat. Ada apa tuh di rumahnya? Bukan mertua saya dipanggil opa. Ada apa tuh di rumah si opa katanya? Ada apa tuh si opa? Oh bapak saya. Labrak gitu. Kebutuhannya suami saya nggak ada di rumah. Jadi dia ribut juga sama kakak saya, kakak ipar saya perempuan. Dan kebetulan kakak ipar saya juga perempuan ini agak judes. Dia lawan juga. Dia lawan, Pak, gimana sih katanya? Bapak mau ngapain? Mana katanya adik kamu? Lah bapak itu adik saya kan, sekarang kan mereka udah suami istri dan udah sah. Bapak mau ngapain lagi? Bapak nggak ada hak. Wah lah tambah marah bapak saya bilang, nggak ada hak apaan? Itu anak saya katanya. Iya tapi sekarang dia udah kawin, udah nikah dengan adik saya, dia bilang. Udah punya anak juga katanya. Nah, kalau ribut-ribut saya takut kan, takut nanti jadi main tangan apa bagaimana, saya ngeri. Jadi saya ngalah, saya bilang sama Pak, dia apa, pasrah aja, lebih baik dia ikut sekarang sama bapak dia. Loh, udah punya suami, daripada nanti itu gimana, udah dia ikutin aja lah. Oke, akhirnya saya pergi. Terus kakak ipar saya bilang, ya udah tuh Pak, kalau anak kamu bawa, tapi jangan anaknya ya katanya. Gitu. Wah nggak bisa, kata bapak saya, nggak bisa, saya harus bawa katanya, dua-duanya, ini cucu saya. Lah dia nggak suka sama suami saya, tapi sama cucunya sayang dia. Akhirnya udah keras, ya udahlah, pikir itu, saya kan ibunya, pulang waktu itu, saya pulang dibawa rumah, ternyata saya pulang dibawa ke rumah itu, saya pikir ya udah, saya dibawa ke rumah itu ya ada di dalam rumah aja. Ternyata orang tua saya punya pikiran untuk memisahkan saya sama suami saya. Saya mau dipisahkan dan saya mau diceraikan. Sedangkan saya kan sudah ada anak. Dan mereka berniat untuk saya dijodohkan dengan orang lain gitu, mengganti suami saya. Yang lebih parahnya lagi, bukan itu aja. Ternyata menurut orang tua saya, menurut keluarga saya ini udah najis. Istilahnya udah haram tubuh saya. Karena saya sudah bersatu dan bersetubuh dengan orang Nasrani. Berarti itu udah najis menurut orang tua saya. Dan saya nggak tahu juga keluarga dari bapak saya juga datang ke Banten. Nggak tahu juga saya apa yang mereka berikan, karena mereka bermusyawarah bagaimana nih untuk Sadia nih sekarang. Dia udah ada di rumah. Caranya bagaimana supaya dia pisah, dan ini anak harus dibersihkan, disucikan, ditahirkan, karena dia udah najis, udah haram, udah berhubungan dengan
laki-laki Nasrani. Saya nggak tahu dong, ini rencana orang tua saya bagaimana, ya nggak tahu. Ternyata bapak saya bawa saya ke kampungnya orang tua, ke kampungnya bapak saya dibawa ke situ, saya dibawa ke satu tempat, mungkin tempat keluarga bapak saya. Di situ, rupanya di situ udah banyak lah orang-orang gitu, dan berniat untuk meruqyah saya, mengajikan saya, membersihkan saya dengan cara muslim gitu. Saya juga entah, nggak tahu juga. Yang saya anehnya lagi, bukan saja hanya untuk diruqyah, tetapi mereka bilang untuk mentahirkan saya, untuk saya jadi tahir lagi karena saya sudah bersama dengan Kristen. Saya harus, tangan saya harus dipotong dan darahnya itu diambil, disatukan dengan darah kambing. Itu untuk penyuciannya. Itu untuk penyuciannya. Mereka bilang seperti itu. Setelah saya mendengar begitu, ya tuh, siapa yang orang nggak takut? Otomatis saya takut dong. Saya takut sekali kalau saya dipotong, harus dipotong begini. Apa nanti saya nggak mati? Saya bilang, kalau saya dipotong, disatukan dengan darah kambing, terus saya, sini kan ada nabi. Itu pikiran saya waktu itu, malam itu. Dan itu akan dilakukannya besok paginya, dan malamnya itu saya diruqyah. Diruqyah dengan beberapa orang, itu bikin lingkaran, semuanya itu laki. Nah, sebelum mengadakan ruqyah itu kan saya sholat, saya harus sholat juga, saya berwudu. Jadi dalam sholat saya itu, saya memang berdoa. Saya berdoa minta sama Tuhan Yesus. Walaupun saya belum percaya. Karena saya masih muslim. Tapi saat itu saya pakai mukena, saya berdoa dalam sholat itu. Karena kan saya mau ditahirkan, saya juga harus sholat mereka. Akhirnya saya sholat. Dalam sholat itu saya berdoa. Saya minta, saya panggil Tuhan Yesus. Saya bilang, Tuhan Yesus, tolong saya. Kalau memang Engkau mengenal aku, selamatkan saya dari apa yang akan dilakukan oleh keluarga saya. Saya takut kalau saya harus dipotong, dan saya takut. Saya berdoa seperti itu. Saya minta Tuhan Yesus bekerja. Kalau memang Tuhan Yesus mengenal saya, karena firman Tuhan bilang dari dalam kandungan ibu saya, Tuhan sudah mengenal saya. Mana saat inilah saya minta kepadamu, kalau Engkau betul-betul mengenal saya, tolong saya, lepaskan saya. Saya tidak tahu bagaimana caranya. Engkau menolong saya. Itu doa saya. Setelah selesai sholat itu, dipanggillah saya. Ya, udah belum sholatnya? Ayo, sudah mau mulai. Gitu.
Dengan ketakutan saya duduklah di situ. Saya duduk, berbuat lingkaran gitu. Nah, di samping saya itu seorang kiai. Tapi duduknya nggak dempet kan, nggak boleh kan dempet. Kalau di Muslim kan kita mau sholat aja bersentuhan kan itu batal. Jadi saya duduk ada jarak lah begitu. Di saat-saat lagi mengaji, kita kan saya tutup mata, dan juga dalam ketakutan saya seperti itu, saya minta tolong sama siapa. Padahal saya ada suami saya juga nggak bisa nolong karena dia nggak tahu. Akhirnya saya berdoa itu, duduklah saya itu. Sejak acara sudah berjalan, tiba-tiba udah agak di pertengahan lah. Itulah Tuhan, saya bangga memiliki Tuhan Yesus. Ternyata benar-benar Tuhan Yesus sudah mengenal saya. Waktu itu di saat lagi rame-ramenya, terus saya pun lagi merem, tiba-tiba bapak sebelah saya, bapak kiai itu pegang kaki saya, paha saya. Dia pegang paha saya sambil dia agak diremas sedikit. Kagetlah saya. Saya pikir kalau itu nggak sengaja, nggak mungkin dong. Apa diremas kalau nggak sengaja? Paling kan begini. Ini nggak pegang ini, dia remas. Disitulah cara Tuhan unik sekali. Saya lihat dengan cara seperti itu, otomatis dong saya bisa berontak, saya bisa berani. Karena setelah saya dibawa itu, saya nggak berani buat apa-apa karena saya takut sama orang tua saya, dan juga saya menyayangi orang tua saya. Karena Pak ini pegang paha saya. Saat itu juga saya berdiri dengan tegas. Saya berdiri, saya katakan stop. Saya bilang, saya mau pulang ke rumah. Pada otomatis dong dia pada buka mata. Nah, termasuk bapak saya juga malu kan. Dan saya berdiri begitu. Akhirnya saya bilang, saya mau pulang. Kenapa? Katanya, kan besok baru acaranya. Enggak mau dia. Enggak mau dia apain. Enggak. Nah, saya langsung berani di situ. Di depan orang banyak. Saya ini istri orang. Saya punya suami. Saya bilang, saya mau mengikuti ini karena orang tua saya memang nggak setuju, dan karena suami saya Nasrani, saya ikutin. Saya boleh, saya mau, karena saya menghargai, menghormati orang tua saya dan menyayangi orang tua saya. Tapi kenapa saya bilang, katanya saya mau dibersihin, mau ditahirkan, tapi kenapa justru bapak ini pegang paha saya? Saya ini istri orang loh, dan juga saya kita nggak muhrim. Jangankan dipegang, kita bersentuhan aja, kita sudah berada dalam keadaan berwudu. Haram dong, batal dong. Kok ini saya dipegang? Saya nggak mau. Saya marah di situ dengan alasan seperti itu. Akhirnya, pokoknya dia pulang, minta pulang. Udah bapak saya juga udah nggak enak, udah dia bingung juga, mereka juga enggak. Terus dia ngomong, enggak, dia itu bapak cuman ini aja, nggak sengaja. Orang nggak bisa, kalau nggak sengaja paling begini. Udah dong, udah begini dipegang jelas lagi, itu sengaja dong, nggak mungkin. Udah, saya udah nggak ada alasan, pokoknya dia mau pulang. Dari saat itu akhirnya bapak saya bilang, oke, ya udah nanti besok aja pulangnya. Enggak, saya bilang, malam ini juga dia mau pulang. Saya juga keras, sebetulnya saya keras. Saya orang yang keras juga, temperamen juga. Banyak karakter pelakuan saya juga nggak bagus juga, egois.
saya berani itu di situ saya melihat kuasa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menolong saya dengan caranya yang unik. Unik banget. Menurut saya unik. Kok bisa seperti itu? Akhirnya saya pulang. Bapak saya bilang, oke, dia boleh pulang, tapi bukan pulang ke suami, pulang ke ini, pulang ke rumah bapak, rumah ibu. Karena anak saya juga memang ada di orang tua saya. Oke, nggak apa-apa. Dan berarti saya pulang. Jadi saya pulang. Mau pulang malam itu juga, bingung lah ibu saya. Loh, malam-malam pulang? Kok malam-malam pulang? Katanya acaranya baru besok. Tahu bapak saya cerita. Bapak saya cerita mungkin sama ibu saya. Udah saya pulang. Saya tenang. Udahlah. Bapak. Udah. Akhirnya itu nggak kejadian. Nggak kejadian saya dipotong. Saya percaya itu pertolongan Tuhan untuk menyelamatkan saya. Saya pulang ke rumah. Pulang ke rumah bukan berarti saya harus suami, enggak. Tetap niat orang tua saya harus diceraikan. Saya harus pisah dengan suami saya. Tanpa mereka memikirkan kalau saya ini udah punya anak. Mereka nggak mikir seperti itu. Akhirnya, bahkan mereka berniat saya mau dijodohkan dengan yang lain. Cerita akhirnya satu ketika Tuhan bekerja. Bagaimana saya bisa ketemu sama suami saya? Caranya Tuhan mempunyai cara, saya percaya itu cara Tuhan. Tiba-tiba anak saya sakit. Anak saya sakit, panas tinggi, terus buang-buang air nggak berhenti-berhenti. Panas tinggi, terus, nah mama saya bilang, Bu, Kak, dia bilang, saya cuekin aja, saya bilang biarin aja orang itu yang mau, kan orang tua saya yang bawa saya ke sini sama anak saya, urusin aja, saya bilang. Saya cuekin, saya tidur di dalam, orang tua saya yang ngurus anak saya. Panas tinggi, sampai mata anak saya tuh kayak pecah, darah gitu. Kan ngeri, anak masih kecil begitu. Baru umur 9 bulanan. 10 bulan waktu itu. Akhirnya, enggak, katanya mama saya bilang, Kak, udah Kak, mungkin nih anak kangen sama bapaknya, dia bilang. Coba temuin, dia bilang. Temuinlah sama bapaknya. Saya langsung marah. Enggak. Alasan aja, enggak. Orang anak sakit kok. Bawa aja ke rumah sakit. Itu udah, dibawalah ke rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, dokter bilang, ini anak sehat. Enggak kenapa-napa. Bahkan dia lincah gitu. Nah, udah ngerangkak-rangkak itu jalan. Enggak, ini anak enggak sakit. Cuma dikasih obat aja, obat. Biar gitu. Jadi kami pulang lagi dong. Sampai di rumah, itu anak panas lagi, tinggi lagi, sampai udah kayak mau gemeter gitu. Aku kejang kan saya tetap keluar, saya secara ini kan saya orang tuanya, ibunya. Sebetulnya saya ini juga nggak tega juga, tapi saya mau kasih tahu juga sama ibu saya. Nah tuh, lihat begitu. Saya bilang, biar Pak. Tetap ibu saya tadi waktu itu saat itu keras. Akhirnya mama saya bilang, Kak, cobalah Kak, tolong Bu, temuin dia sama bapaknya. Biar mungkin kalau udah ketemu bapaknya, anak bisa sembuh. Itu kan menurut ya orang-orang dulu nggak tahu deh itu. Katanya kalau itu anak bisa kangen sama orang tuanya kalau dipisahkan seperti ini. Akhirnya karena anak saya panas terus panas, sedangkan ke rumah sakit bilang nggak sakit,
ada rasa takut juga rupanya ibu bapak saya. Takut juga. Kalau bapak saya sebenarnya dia udah agak itu ya, agak nurun ya itunya. Maksudnya temperamennya gitu. Saya tahu. Tapi kalau ibu saya masih luar biasa. Jadi karena anak itu tetap keras, tetap sakit panas, nyerahlah ibu saya sama bapak saya. Saya percaya itu juga Tuhan Yesus yang sudah membuat. Akhirnya ibu saya nyerah. Ya udah, panggil dulu katanya. Panggil tuh bapaknya. Tapi bukan panggil berarti dia harus balik lagi. Cuman liatin aja. Liatin anaknya itu. Mungkin anak kangen. Iya, tapi dari situ mama saya juga udah seneng. Udah nggak apa-apa, berarti kan diizinkan. Tapi kalau sempama ini udah ketemu bapaknya anak kamu, awas ya katanya. Sempat juga ibu saya mengancam mama saya. Akhirnya panggil mama saya, kasih tahu kakaknya. Datang lah suami saya sama kakaknya laki-laki. Bagaimana sih namanya apa? Ya, Bu Dia, Ibu Dia, mungkin teleponnya di reject dulu. Oke. Akhirnya datanglah, kasih tahu Pak. Datanglah suami saya sama kakaknya. Di situ, itu pun sayanya nggak boleh keluar kamar karena suami saya mau datang. Dia nggak boleh keluar kamar, tetap di kamar. Bapak nggak mau dia keluar. Padahal kan tahulah Bapak Ibu Saudara, itu kan suami saya. Saya juga ada rasa rindu, kangen. Ya begitu juga mungkin suami saya kangen. Tapi saya nggak boleh keluar. Saya di kamar. Biar dia datang nengok anaknya aja. Habis itu pulang. Gitu. Suami saya datang sama kakaknya. Gimana sih seorang bapak dipisahkan juga sama anaknya masih kecil lagi lucu-lucunya begitu. Akhirnya suami saya spontan langsung samperin anak saya, langsung peluk lah, langsung digendong waktu itu. Saya di dalam, saya pengen lihat banget, sampai saya ngintip dari lubang kunci, saya nggak pengen lihat gitu, tapi nggak kelihatan. Jadi saya cuma dengar suara aja, dengar suara suami saya aja sama kakak. Entah dia digendong, anak saya itu digendong suami saya nggak tahu. Saya percaya suami saya ketika dia gendong mungkin dia doa. Saya percaya dia doa. Setelah digendong, setelah ketemu, gimana sih itu orang anak kangen. Saat itu juga itu anak hilang panasnya, keringetan langsung panas, langsung baik gitu. Akhirnya saya mengucap syukur anak itu baik, langsung sembuh gitu, seperti nggak kenapa-napa gitu. Bahkan habis itu anak itu bisa tidur nyenyak gitu. Nah maksud suami saya kan dia tungguin dulu gitu. Tapi ibu saya langsung udah pulang sana keluar. Anaknya kan udah sembuh. Dengan galaknya seperti itu. Ibu saya usir seperti ngusir apa gitu. Keluar, udah sana pulang. Jangan lagi sini-sini lagi ya. Itu perkataan dari ibu saya. Akhirnya suami saya pulang sama kakaknya. Tapi saya tahu dong, hati seorang bapak juga sama anaknya, dia pasti kangen. Apalagi dia lihat anaknya sakit. Dia juga akhirnya pulangnya suami saya pulang. Saya berdoa di dalam kamar. Tuhan,
Saya bilang, walaupun saya belum percaya kepadamu, tapi saya sudah suka lihat itu juga firman Tuhan gitu. Dan saya percaya kepadamu. Saya ingat juga perkataan waktu saya diberkati Tuhan. Saya percaya roh Tuhan itu hidup. Saya berkatakan, Tuhan, waktu saya diberkati, saya mendengar sesuatu yang telah dipersatukan oleh Tuhan, tidak bisa diceraikan oleh manusia. Saya berdoa seperti itu, Tuhan, tunjukkan kuasa-Mu. Saya percaya itu firman Tuhan adalah ya dan amin. Kalau tuh firman Tuhan sudah berkata, pasti benar. Sesuatu yang telah dipersatukan Tuhan tidak bisa dipecahkan oleh manusia, sekalipun itu orang tua saya. Saya pegang itu. Akhirnya, setelah suami saya pulang, seminggu kemudian, suami saya datang. Datang sendiri. Dia mungkin dengan harapan, ya lihat anaknya kan sakit udah sembuh, gimana, sambil dia membawa susu lah untuk anaknya. Tapi apa orang tua saya bilang? Belum sampai masuk, ngapain kesini-sini lagi? Saya mau lihat anak saya. Gak usah, anakku udah sehat kok, udah baik-baik. Saya mau kasih ini susu buat saya. Gak perlu. Kata ibu saya, gak perlu kamu bawa-bawa susu anak cucu saya. Saya masih mampu memberikan susu untuk cucu saya. Bukan cucu saya, untuk anak saya juga saya masih mampu. Gak usah, bawa lagi tuh susu. Saya bilang, sadis banget nih ibu saya bilang. Itu saya masih di dalam. Akhirnya dengan seperti itu, saya keluar. Saya keluar kebetulan karena orang tua saya nggak tahu suami saya mau datang, jadi itu pintu kamar nggak dikunci. Tapi kalau tahu dia suami saya mau datang, saya udah kunci dulu. Karena dia nggak tahu, akhirnya kan nggak dikunci, itu aja. Saya dengar dong. Saya keluar dari situ. Saya keluar. Suami saya langsung bilang, saya mau nengok anak saya, Bu. Kok saya kan bapaknya, anak ini darah daging saya. Kenapa saya nggak boleh nengok anak saya? Apalagi saya mau memberikan itu, nggak boleh. Itu kan udah kewajiban saya. Kewajiban seorang orang tua untuk memberikan anaknya. Tapi nggak boleh. Udah nggak ada alasan. Udah pokoknya, saya bilang kan, kamu kan udah cerai. Dia tuh udah mau saya jodohin sama orang. Udah mau kawin dia. Udah nggak usah kamu udah macam-macam lagi. Gak usah mikirin anak istri kamu lagi. Udah, kamu cari aja kata yang lain. Akhirnya karena saya berdoa itu seperti itu, sesuatu yang telah dipersatukan Tuhan tidak bisa diceraikan oleh manusia. Saya pegang itu Tuhan. Saya percaya firman-Mu adalah ya dan amin. Gak mungkin firman itu lalai. Firman itu bohong. Pasti benar. Sekalipun ibu bapak saya mau menceritakan saya. Kalau Tuhan yang sudah mempersatukan saya, tidak ada satupun yang dapat memisahkan, kecuali maut yang memisahkan kita. Itu saya. Akhirnya di situ ibu saya bilang, ya udah, sekarang terserah. Dia mau bagaimana? Saya bilang, iya, dia mau kumpul lagi sama suami, sama anak dia. Wah, nggak bisa kalau begitu, nggak bisa. Sekarang harus pilih salah satu. Kalau ikut orang tua, bisa dengan suami.
Kalau pilih suami, pisah sama orang tua. Jangan ada lagi kita hubungan apa-apa. Putus katanya. Pokoknya putus. Udah nggak ada lagi ikatan apa-apa. Semua apa yang ibu punya, apapun, udah nggak berhak lagi dia terima. Sekarang pilih mana? Di situ suami saya, bapak saya, suami saya. Pilih salah satu. Nggak bisa. Saya bingung dong. Mana mungkin saya pilih salah satu. Saya sayang sama mereka berdua. Dua-duanya saya sayang. Di sini saya orang tua saya. Di sini suami saya. Saya langsung jawab. Dia nggak bisa milih, Bu. Kalau ibu harus milih salah satu, dia nggak bisa milih. Karena dia juga sayang sama ibu, sama bapak. Tapi dia juga sayang sama suami dia. Karena dia udah punya anak, Bu. Kasian. Nggak ada alasan, nggak bisa. Kalau namanya suruh pilih satu. Akhirnya saya berdoa, saya bilang, saya ingat di firman Tuhan, seorang laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istri. Berarti saya harus bersatu dengan suami saya. Walaupun itu orang tua saya kan udah jadi istri, seorang istri. Saya juga harus ikut dengan suami saya. Tapi keadaan ini seperti dilema. Kalau saya ikut suami, saya harus berpisah dengan orang tua saya. Saya harus kehilangan mereka. Sedangkan saya sayang juga dengan mereka. Lebih-lebih dengan bapak saya. Saya begitu dekat dengan bapak saya. Akhirnya dengan berat hati, karena saya ingat firman Tuhan itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya bersatu dengan istrinya, dan sesuatu yang telah persatukan Tuhan tidak bisa diceraikan oleh manusia. Saat itu saya ambil keputusan, ibu, bapak, saya akan ikut suami. Dia teriaklah ibu saya, marah, nangis, jahat kamu dia. Lalu masa dengan lebih berat dengan orang yang baru kamu kenal, suami kamu, daripada orang tua kamu yang sudah membesarkan dari bayi. Jahat katanya. Saya juga serba salah. Saya sayang sama orang tua saya sayang sekali. Tapi saya juga harus memilih. Kalau pilihan ibu saya nggak bisa dua, harus satu, saya harus memilih. Saya pilih suami saya. Akhirnya sempat juga dia pukul saya. Semua tekan saya pada saya. Sambil nangis, itu saya bilang, ya sudah, kalau memang dia mau ikutin suami, silakan keluar dari rumah ini. Tapi dengan satu syarat, tidak boleh satupun yang dia bawa. Saat itu saya pakai perhiasan dari kaki sampai kepala, saya pakai perhiasan. Semua tidak boleh dibawa. Bahkan ijazah saya nggak boleh dibawa. Perlu pakaian yang di badannya aja kamu bawa. Bisa nggak kamu hidup? Oke. Ya, saya bilang, kalau memang itu maunya ibu, saya akan lepaskan semua. Saya lepaskan semua. Dari kaki saya, semua perhiasan saya lepaskan. Saya taruh. Saya kembalikan sama ibu. Tapi saya bilang, apa saya nggak bisa bawa. Ijazah nggak boleh.
Itu menurut saya itu kan pegangan saya kalau saya nanti mau bekerja lagi, tapi tidak boleh, sudahlah. Itu nggak saya beratkan, saya lepas. Tapi yang saya beratkan, kalau saya mau bawa anak saya, gendong, stop, ngapain katanya, gendong, angkat-angkat ini, angkat-angkat anaknya. Kalau mau keluar, pergi aja kamu berdua, tinggalin anaknya. Ya disitu suami saya bilang, Ibu, ini anak saya, ini darah daging saya orang tuanya, saya berhak bawa anak saya. Di situ langsung ibu saya nangis. Saya takut ibu saya kenapa-napa aja waktu itu. Tapi akhirnya dengan mereka dia nangis, bapak saya juga nggak bisa ngomong apa-apa kan. Suami saya bilang begitu. Ya memang itu anaknya, dia berhak. Seorang bapak kan berhak. Akhirnya kami pergi. Saya pergi malam itu juga dengan suami saya bawa anak saya dengan tangisan ibu saya. Saya sedih banget sebenarnya. Saya sedih sekali. Saya sebetulnya sayang sama ibu saya. Kenapa sih kok ibu saya nggak mau menerima? Dari situlah Tuhan bantu tolong saya. Tuhan lepaskan saya sehingga saya bisa lagi bersatu dengan suami saya. Akhirnya malam itu karena sudah malam, saya mampir tidur di rumah kakaknya. Besok paginya kami pulang ke rumah kami. Sampai di sana sudah berjalan lah. Sudah berjalan kehidupan seperti biasa. Kami sudah kumpul sudah dengan anak-anak. Seharusnya saya sudah begitu, saya senang dong. Saya tenang dong. Harusnya seperti itu yang harus saya rasakan. Tapi saya kok saat itu saya belum tenang juga. Ini apa Tuhan? Kok? Karena saya masih terus saya beribadah, sholat. Terus walaupun saya udah klaim firman Tuhan, tapi saya tetap sholat seperti biasa. Itulah baiknya, saya lihat itulah baiknya Tuhan Yesus ya. Walaupun saya belum percaya sama dia 100%, tapi dia menolong saya. Sampai saya udah kumpul, saya tetap kok saya nggak tenang gini ya. Udah dilepaskan, udah kumpul sama suami saya, sama anak saya, tapi kenapa saya nggak tenang? Saya nggak ada damai. Saya seperti ada gimana dia ada yang belum klik gitu. Terus saya seperti itu, terus timbul pikiran saya tuh, saya mulai berpikir dalam hati, aduh, kok kayak begini ya, saya bilang, saya menikah, tapi suami saya gereja, terus saya ya istilahnya ke masjid, terus sedangkan dalam satu kapal kan harus ada satu nakoda, nggak bisa kita dua-dua ke kiri ke kanan bingung, apalagi ini di dalamnya udah ada penumpangnya, udah ada anak gitu loh. Dan anak ini kan kalau di Kristen harus diserahkan, harus dibaptis atau diserahkan. Nah, kalau di Islam juga harus di sunat atau di apa. Dan saya bingung, ajaran mana nih yang harus saya nanti saya berikan sama anak saya. Ya. Ya, haleluya. Ya. Gitu kan. Oke, lanjutin. Saya lanjutkan kembali ya. Tadi barusan sampai di ketika saya sudah bersama dengan suami saya, sudah kumpul bersama dengan suami saya, tapi kok nggak ada ketenangan di dalam
di dalam diri saya nggak ada damai sejahtera. Saya jadi bingung sendiri nih, maksudnya bagaimana ya, padahal kok saya udah disatukan dengan suami, dengan anak saya, tapi kok malah jadi seperti ini. Akhirnya pikiran saya gini loh, apa namanya, kalau dalam rumah bagaimana ini anak saya mau bawa kemana, dengan ajaran apa, ke sini enggak, ke situ enggak. Akhirnya saya berpikir terus seperti itu. Saya bilang, saya enggak tenang, ini apa Tuhan maksudnya sih, kok saya udah disatukan dengan anak saya, dengan suami saya, tapi saya belum dapat ketenangan, belum dapat, hati saya masih ada yang belum klik gitu. Hingga satu ketika, satu malam, saya seperti biasa, suami saya tuh apa namanya, dia kalau malam mau tidur kan suka berdoa. Pada saat itu dia berdoa, dia sembari buka itu Alkitab, Pak. Buka Alkitab, dan saya ada di sampingnya. Saya lagi tempat tiduran, saya bilang, saya di situ saya berkatakan, saya bilang, udah deh, kamu nggak usah iniin saya pikiran saya nggak usah mau menuntut saya untuk jadi Kristen. Padahal dia nggak ngomong apa-apa, cuman dia bawa Alkitab, cuman deket saya, cuman saya jadi tersinggung gitu. Udah, saya bilang, lakum dinukum waliyadin, saya bilang, sesungguhnya agamamu, agamaku. Saya bilang, saya ini udah bisa bersatu aja, saya udah mengucap syukur, Tuhan udah persatukan lagi. Tandanya Tuhan Yesus udah mengenal saya, tapi saya tetap nggak percaya, tapi saya nerima mujizatnya dari Tuhan Yesus, tapi saya tetap nggak percaya, saya tetap ke Muslim gitu. Karena saya juga gengsi dong, saya keras juga, saya bilang, saya juga agama saya juga kuat, saya bilang, saya nggak mau kalah sama suami saya, itu pikiran saya. Tapi setelah saya kumpul, saya nggak ada kedamaian citra malam itu. Begitu suami saya doa, terus dia buka Alkitabnya saya dorong gitu. Udah jauh-jauh, dia maksudnya nggak usah ituin saya bilang gitu. Akhirnya malam itu saya, karena suami saya tidur, suami saya tadi baca firman Tuhan, malam itu saya bangun. Saya bangun sekitar jam 2 malam, jam 2 pagi. Saya ambil wudhu. Saya sholat tahajud waktu itu. Saya sholat tahajud. Diambil wudhu, saya sholat tahajud. Dengan maksud saya meminta petunjuk kepada Allah gitu. Kepada Allah yang saya sembah saat itu. Minta petunjuk. Dan saya juga sholat juga sunnah, sholat istirharo, sholat untuk memilih. Saat saya sholat tahajud, sudah 2 rakaat saya tahajud, waktu itu saya nggak buka mukena. Saya tidak buka mukena. Saya masih tetap ada di sejadah itu. Dalam posisi saya masih memakai mukena. Maksud saya mau sampai tunggu subuh. Tunggu subuh. Saya di situ, saya sambil itu saya wiritan gitu sama nunggu. Tapi karena keadaan saya nggak ini, saya masih tetap di sejadah situ. Tiba-tiba saya melihat sinar terang sekali. Terang, sinar itu terang banget. Sampai saya silo melihatnya. Tiba-tiba ada tangan yang menyambut ke saya, menjulurkan tangannya ke saya, dan saya lihat wajah Tuhan Yesus seperti apa yang pernah saya lihat di gambar gitu. Saya lihat wajah Tuhan Yesus sambil menjulurkan tangannya sama saya, karena saya kan di bawah posisi.
Saya dibawa di sejadah itu, dia menjulurkan tangan sama saya. Sampai Tuhan berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Datanglah kepadaku, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Di saat itu tuh, saya betul-betul merasakan damai sejahtera, seperti saya yang lagi haus. Saya sedang haus. Dan rasa panas di dalam ini, saya tiba-tiba seperti disiram dengan air yang begitu dingin. Sekali saya rasakan, di situ damai sejahtera yang saya rasakan. Bahkan yang selama ini yang belum pernah saya rasakan hati saya seperti ini. Mungkin dari saya lahir sampai saat sekarang ini. Saya baru merasakan benar-benar saya ada ketenangan, ada damai sejahtera. Ketika saya melihat bayangan itu, kalau saya melihat sinar Tuhan Yesus datang. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan berjanji pada saya untuk memberikan kelegaan kepada saya. Karena Tuhan tahu saat itu, tahu hati saya, bagaimana saya sedang bimbang dan ragu. Tuhan tahu. Sampai dia menampakkan wajahnya di hadapan saya dengan menjulurkan tangan kepada saya. Di situ saya betul-betul merasakan sukacita yang tidak pernah saya rasakan. Damai yang betul-betul, ketenangan, sejuknya hati saya saat itu. Melihat Tuhan Yesus menyambut saya, memanggil saya. Akhirnya setelah itu saya, dengan keadaan itu saya diam, saya duduk. Tetap duduk saya di sejadah situ. Sampai saya mau melanjutkan saya sholat subuh. Akhirnya setelah kejadian itu, saya sholat subuh. Lanjut sholat subuh. Setelah sholat subuh selesai, terus saya belum juga saya buka mukena, masih di situ, masih di tempat saya sholat. Tiba-tiba saya mendengar papa mertua saya menyetel lagu RPK dan lagu pujian di situ seperti Rusa Rindu Sungaimu. Di situ dikatakan, Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Di situ saya benar-benar tertegun. Saya bilang, Tuhan, siapa ini sebetulnya Tuhan Yesus itu? Sehingga begitu berartinya, begitu berharganya dia, sehingga disebutkan segala-galanya. Sedangkan selama ini saya nggak kenal dan saya nggak mau kenal. Tapi Tuhan datang waktu itu mengulurkan tangan dan dengar pujian itu lagi. Sejak saat itu saya mengambil keputusan di dalam diri saya mau tahu, saya mau kenal lebih dalam lagi siapa itu Tuhan Yesus sebenarnya. Saya mau kenal. Kalau Tuhan Yesus sudah kenal saya belum mengenal dia. Akhirnya saat itu masih duduk, saya berdoa. Saya berdoa itu, saya doa pakai Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kalau itu Engkau yang datang kepadaku, berikan keteguhan hatiku, agar aku mau mengenal Engkau secara pribadi. Setelah itu saya, amin. Paginya, saya langsung hampiri suami saya. Saya besok mau ikut ke gereja ya. Spontan lah. Suami saya kaget. Karena nggak mungkin gitu. Saya minta ikut ke gereja. Waktu itu sampai papa mertua sampai kakaknya kaget. Kamu bener mau ke gereja? Apa cuman mau mata-matain? Apa mau banding-banding? Dia bilang. Enggak.
saya benar mau ke gereja. Tapi saya punya syarat. Saya tidak mau ke gereja yang di gereja lama suami saya. Saya mau gereja yang lain, yang tidak seperti itu. Akhirnya saya dibawalah ke gereja karismatik waktu itu. Pas saya masuk gereja, itu saya belum rasa apa-apa. Saya ibadah. Pas firman Tuhan itu rasanya pas firman Tuhan disampaikan mengena ke dalam hati saya. Selesai itu saya belum ambil keputusan yang lebih lagi. Akhirnya saya mengikuti ibadah-ibadah yang ada di gereja itu ikut pemuritan. Ikut pemuritan, disitulah saya mengerti. Saya mengerti tentang Alkitab, tentang firman Tuhan. Betapa saya ini adalah seorang yang penuh dengan dosa. Saya orang yang berdosa, saya orang yang kotor. Saya nggak layak. Tetapi Tuhan Yesus adalah Tuhan yang penuh kasih. Begitu Dia mau memanggil saya untuk saya menjadi umat pilihannya. Akhirnya saya sudah ikut pemuritan. Minggu-minggu besoknya saya beribadah, tapi waktu itu karena suami saya dan keluarganya itu gerejanya tidak sama dengan gereja yang saya suka sekarang, karismatik, nggak biasa. Akhirnya dia bilang, ya udah, rupanya dia nganterin aja, tapi dia tetap gereja seperti itu. Tapi saya pikir lagi, kalau begini caranya, berarti kita kayak masing-masing dong, kamu di ini, saya udah satu, ini saya minta supaya kita bareng-bareng. Akhirnya suami saya ikutlah mengikuti gereja saya di karismatik. Di karismatik itu saya betul-betul mendapatkan apa yang selama ini saya cari. Saya mendapatkan semuanya apa yang selama ini tidak saya mengerti. Dan dengan pemuritan ini, saya mengerti siapa itu Tuhan Yesus, pribadinya, saya mengerti. Roh Kuduslah yang memberikan pengertian itu kepada saya. Akhirnya, saya satu ketika ibadah, saya berdoa waktu itu. Tuhan, sekarang saya sudah mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, dan saya sudah sedikitnya mengenal Engkau secara pribadi, dan saya tahu siapa itu Tuhan Yesus. Tapi saya tidak mau saya menjadi Kristen yang hanya Kristen biasa saja. Dan hanya Kristen menjadi Kristen yang hanya datang gereja setiap minggu, pulang, tidak ada yang bisa saya lakukan. Saya mau menjadi Kristen yang juga saya tunjuk saya tangan saya ke depan altar. Saya mau juga seperti mereka yang ada di altar Tuhan. Ya. Bu Sadia, ya, bisa dengar Bu? Ya, bisa. Oke teman-teman, terima kasih buat semuanya yang sudah hadir. Mohon maaf karena sinyal hari ini kurang stabil, jadi kita akan lanjutkan nanti di part kedua. Dan juga kami berdoa buat Anda semua, supaya kemurahan Tuhan selalu mengikuti kehidupan teman-teman. Dan juga terima kasih kepada Ibu Sadia yang sudah berbagi pada malam hari ini. Dan kami terus berdoa supaya Ibu diberkati Tuhan, dan terus diberi semangat, sukacita, dan punya roh yang menyala-nyala. Dan nanti kita akan koordinasi lagi untuk part kedua, karena ada begitu banyak mujizat-mujizat, tantangan-tantangan salib yang dipikul oleh Ibu Sadia, di mana keluarganya benar-benar
sangat marah, menentang pada saat mereka tahu Ibu Sadia sudah menjadi orang Kristen atau menjadi orang yang menyembah Tuhan Yesus. Ya, kita akan sambung nanti di part kedua, dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan salam kemenangan buat kita semua. Amin.